Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan 1 lawan 1 dengan Doushi. Bab 129, Pertarungan 1 lawan 1 dengan Doushi. Mengamati pemuda yang tiba-tiba tenang, Myushi mengatupkan alisnya dan dengan erat memegang pedang di tangannya saat dia mengejek dengan dingin, "Aku tidak percaya kamu bisa menumbuhkan sayap hari ini dan terbang." Melangkah ke depan, dia perlahan menuju Xiaoyan. Ketika dia cukup dekat, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke depan. Pedang di tangannya menebas Xiaoyan dengan marah. Merasakan kekuatan angin kencang pecah di depannya, wajah Xiaoyan menjadi serius. Seorang Doushi dan Douzi pada dasarnya adalah dua kategori yang berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan selama 10 putaran di bawah serangan Myushi. Mengandalkan kemampuan menghindar yang luar biasa, Xiaoyan sedikit menggeser tubuhnya dan mundur beberapa langkah tergesa-gesa, menghindari serangan Myushi yang bertujuan untuk merasakan kekuatan Xiaoyan. Kaki Xiaoyan terjalin dan anehnya muncul di kiri Mu. Douki di tubuhnya mengalir saat dia mengangkat penguasa Xuan berat dengan tangan kanannya dan dengan keras menabrak kepala Myushi. Kekuatan marah di atas Myushi tidak menyebabkan dia panik. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan keras mengayunkannya ke atas kepalanya. Dentang! Penguasa hitam dan pedang bentrok, mengirimkan kilau terbang. Suara logam yang jernih menggema di jurang. Selama pertama kali dia bertukar pukulan dengan seorang Doushi, Xiaoyan mengalami tingkat kekuatan Douki milik seorang Doushi. Kekuatan yang ditransmisikan melalui penguasa Xuan berat sudah cukup untuk mendorongnya mundur beberapa langkah. Dibandingkan dengan banyak langkah yang diambil Xiaoyan, tindakan Myushi tampak jauh lebih nyaman, hanya mundur setengah langkah sebelum tubuhnya secara bertahap berhenti bergerak. Pemimpin perusahaan, bunuh dia. Balas dendam untuk pemimpin perusahaan ketiga. Bunuh dia. Melihat bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah satu pukulan, serigala kepala mercenaris di sekitarnya segera mulai menangis dengan penuh semangat. Senjata yang sangat berat. Dengan tatapan kaget, Myushi menatap tajam ke penguasa Xuan berat di tangan Xiaoyan. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan dingin sambil menatap Xiaoyan, "Jika hanya ini yang kamu miliki, kamu harus segera menyerahkan harta itu." Menjentikan tangannya yang agak mati rasa, Xiaoyan menatap Myushi dengan mata yang dalam dan dingin. Dia perlahan mengangkat penggaris berat di tangannya dan menghembuskan nafas panjang. Selanjutnya, dia menutup matanya di depan semua orang. Melihat perilaku aneh Xiaoyan, Myushi mengerutkan kening, tidak yakin tentang apa yang coba dilakukan oleh mantan. Tentara bayaran di sekitarnya juga tercengang oleh Xiaoyan. Namun, sesaat kemudian, mereka hanya melipat tangan. Tatapan mengejek yang mereka miliki seperti melihat seekor tikus jatuh ke cakar kucing dan menderita kematian yang tak terhindarkan. Di mata mereka, tidak mungkin Xiaoyan bisa melarikan diri dari tangan bintang 2 Doushi terlepas dari seberapa keras dia berjuang. Saat tatapannya dengan dingin menatap Xiaoyan yang bermata tertutup, kegelisahan muncul di hati Myushi. Ini terutama terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di sekitarnya menjadi lebih ganas. Kegelisahan ini langsung muncul di wajahnya. Merasa tidak nyaman, Myushi memegang pedang dan dengan hati-hati melangkah ke arah Xiaoyan. Dia tidak percaya diri karena perbedaan peringkat mereka. Melihat ekspresi serius Myushi, tentara bayaran di sekitarnya juga mulai merasa ada sesuatu yang salah.
Mereka bertukar pandang dan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Mencoba bertingkah misterius, mati. Sekali lagi, Emyushi melangkah maju dan memasuki jangkauan serangnya. Ekspresi mengancam muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia memegang pedang di tangannya dan menebas tenggorokan Xiao Yan. Terlambat, sepasang mata yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat mulut Xiao Yan mengeluarkan dua kata itu. Penguasa Xuan berat di tangannya tiba-tiba diangkat. Panas ekstrim yang berada di bawah kendali Xiao Yan untuk pertama kalinya muncul di permukaan penguasa. Tsunami yang memecah api. Mengikuti tangisan Xiao Yan di dalam hatinya, energi langit dan bumi di atas jurang tiba-tiba melonjak. Energi yang terlihat dengan gila-gilaan mengalir ke penguasa Xuan berat di tangan Xiao Yan seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka. Dengan aliran energi yang tidak terkendali, panas intens yang dipancarkan dari permukaan penguasa Xuan berat menjadi semakin panas. Di saat yang sama, garis aneh pada penggaris juga mengeluarkan cahaya merah menyala. Setelah tangisan di dalam hatinya, dou qi dalam tubuh Xiao Yan mulai mengalir keluar seperti air pasang. Hanya dalam sedetik, tubuhnya yang dipenuhi dou qi menjadi kosong. Merasa bahwa dou qi di tubuhnya hampir habis, Xiao Yan dengan cepat menelan pil pemulihan energi yang sebelumnya dia tempatkan di mulutnya. Dengan dukungan dou qi yang diciptakan oleh energi recovery pill, Xiao Yan mendapatkan kekuatan yang tersisa untuk melancarkan serangan. Penguasa Xuan berat yang telah berubah menjadi warna merah menyala dengan suhu yang sangat tinggi ditarik ke udara dan menebas ke arah Emyushi dengan wajah syoknya. Dari kejauhan, udara yang dilalui tubuh penguasa tampak terdistorsi seolah-olah ada sesuatu yang mengepul. Setelah Xiao Yan memasukkan utas terakhir dou qi ke penguasa Xuan berat, ujung penggaris itu berkedip. Lampu merah sabit sepanjang 5 kaki dilepaskan dari penggaris seperti kilat. Disertai dengan suhu yang sangat tinggi, itu dengan ganas meretas ke arah Emyushi. Lampu merah berkedip muncul di mata Emyushi. Saat lampu merah bulan sabit dilepaskan, mata Emyushi sudah menyempit menjadi seukuran kepala jarum. Dou qi mengembun menjadi bentuk di luar tubuh. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan setidaknya kekuatan seorang Dadoushi untuk berhasil. Bagaimana bocah di depannya ini yang hanya seorang Douze melepaskan serangan kondensasi dou qi yang begitu sempurna? Guncangan di hatinya hanya berlangsung sesaat. Emyushi tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Dou qi di tubuhnya mengalir dengan keras dan warna hijau pucat dou qi menutupi pedangnya seperti menempelkan lapisan energi hijau ke permukaan pedang. Pisau angin menari. Setelah menghela nafas panjang, pedang di tangan Emyushi tiba-tiba mulai menari dengan ganas. Banyak bayangan berwarna hijau dari pedang terus muncul di depannya. Di mata orang lain, seolah-olah Emyushi telah membentuk jaring pisau. Pisau angin menari, ini adalah teknik dou tingkat tertinggi yang bisa digunakan Emyu dia, tingkat Xuan rendah. Dengan mengandalkan teknik dou ini, dia telah mengambil gelar yang terkuat di kota Qingshan. Saat menghadapi Ser Ngan yang tidak diketahui dan misterius ini, Emyushi yang selalu berhati-hati menggunakan gerakan terkuatnya untuk bermain aman. Cahaya bulan sabit merah tiba dalam sekejap. Sebelum tentara bayaran di sekitarnya dapat mengamati apa itu lampu merah, guntur seperti ledakan tiba-tiba terdengar di atas jurang. Bang! Saat guntur seperti suara mereda, tanah tempat Emyushi berdiri tersebar di udara. Setelah itu, bayangan tiba-tiba ditembakkan dari tanah yang berserakan. Kaki bayangan itu menyeret tanah di bawahnya saat bayangan itu didorong ke belakang selama lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan berat di pohon besar. Seketika, pohon itu meledak. Baru setelah itu bayangan manusia secara bertahap berhenti. Ketika semua orang menatap sosok bayangan,
mereka langsung menghirup udara dingin. Sosok bayangan yang penampilannya berantakan sebenarnya adalah dua bintang Doushi, Emyushi. Menatap Emyushi dengan saksama, yang wajahnya tampak putih dan ketakutan, semua orang menelan ludah mereka. Selanjutnya, mereka secara tidak sengaja mengalihkan pandangan mereka ke tempat di mana tanah berserakan di mana-mana, menemukan banyak garis retakan menyebar darinya. Garis retakan ini akhirnya berhenti secara bertahap setelah menyebar sejauh lebih dari 10 meter. Di tengah tempat garis retakan itu berasal, lubang sedalam 1 meter dan lebar setengah meter muncul di depan mata mereka. Di atas jurang, semua sunyi. Semua orang menatap lubang yang mencolok dan kemudian wajah pucat Emyushi sebelum merasakan gelombang pusing. Bagaimana seseorang dengan kekuatan kira-kira bintang 8 Douze benar-benar mampu mengubah bintang 2 Doushi yang telah menggunakan teknik Xuan Dou rendah menjadi keadaan yang mengerikan? Realitas brutal menyebabkan sudut mulut semua orang berkedut seperti mereka menderita stroke. Tanah yang tersebar akhirnya mengendap, secara bertahap menampakkan sosok seorang pria muda yang memegang penggaris berat di tangannya. Wajah pemuda itu sama pucatnya. Tangannya dengan erat memegang penggaris hitam saat mata hitamnya memancarkan fanatisme yang menyebabkan orang lain menggigil. Meskipun menggunakan teknik Dido ini hampir menyebabkan Xiao Yan mengalami reaksi berbahaya karena tidak menghabiskan lebih banyak Douki daripada yang sebenarnya dia miliki, Xiao Yan sangat puas dengan kekuatan yang dilepaskannya. Kesenjangan antara Douze dan Doushi dengan mudah diisi oleh kekuatan menakutkan dari teknik Dido ini. Setelah batuk keras beberapa kali, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil pemulihan energi dan dengan cepat melemparkannya ke mulutnya. Dia menyapu tatapan tebal dan dingin ke seluruh tentara bayaran di sekitarnya. Dengan tampilan menakutkan sebelumnya, semua tatapan yang dia temui dengan cepat menghindarinya karena ketakutan. Bunuh dia! Lakukan! Emyushi dengan kasar mendorong tentara bayaran yang mendukungnya. Bagian tengah telapak tangannya telah pecah dan darah segar menetes ke seluruh pakaiannya. Wajahnya memiliki ekspresi mengancam yang tampak hampir gila. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan teror muncul di hati pemimpin perusahaan yang berpengalaman ini. Dengan usianya yang masih muda, Xiao Yan telah terbukti memiliki kecepatan pertumbuhan yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki teknik Dou yang misterius namun sangat kuat. Musuh semacam ini adalah mimpi buruk semua orang. Jika ada obat yang bisa kembali dan membatalkan apa yang dia lakukan, Emyushi lebih suka tidak memprovokasi pemuda misterius ini. Tentu saja, obat semacam itu tidak ada di dunia ini. Dengan demikian, ketakutan di hati Emyushi secara alami berubah menjadi niat membunuh yang fanatik. Hanya dengan membunuh Xiao Yan dia bisa menemukan kedamaian. Pada saat ini, Emyushi bahkan rela meninggalkan harta yang dimiliki Xiao Yan. Bunuh dia? Dia telah menghabiskan semua energinya. Emyushi menangis dengan seluruh kekuatannya. Mendengar perintah pemimpin perusahaan, tentara bayaran yang ragu-ragu di sekitarnya hanya bisa mencengkeram senjata mereka dengan erat dan dengan hati-hati menelan Xiao Yan saat mereka maju ke arahnya. Kamu harus mati hari ini. Suara ancaman Emyushi menangis saat dia menatap tajam ke pemuda yang berdiri di tepi tebing. Maaf, tapi saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke wajah Emyushi yang terdistorsi dengan ekspresi sinis. Rona muncul di wajah putih Xiao Yan. Tubuhnya sedikit bergetar saat sayap elang hitam pekat selebar setengah meter tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ketika mereka melihat sayap elang di punggung Xiao Yan, semua orang sekali lagi tercengang. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan dia tiba-tiba melompat ke dalam jurang. Di bawah tatapan tertegun semua orang,
Xiaoyan mengepakkan sayapnya beberapa kali lagi saat dia terbang tidak rata ke arah tebing di sisi lain. Saya akan mengingat upaya hari ini untuk membunuh saya dan pasti akan membalasnya di masa depan. Punggung pemuda itu menghilang ke dalam kegelapan tapi tawanya yang lembut dan dingin terus bergema di udara. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.